Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Arminityas, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait audit siklus pengeluaran perusahaan, pengujian substantif terhadap aset tetap. Pengertian aktiva tetap. Menurut PSAK 16, aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengertian menurut para ahli, yang pertama dari Warren, aktiva tetap atau fixed asset merupakan aset yang bersifat jangka panjang, digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan dalam kegiatan usaha normal. Kemudian menurut Kieso, property, plant, and equipment atau aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Perbedaan aktiva tetap dan aktiva lancar. Akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar di dalam neraca. Transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Kesalah- Kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perhitungan rugi laba. Sebaliknya, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Kemudian, aktiva tetap disajikan di neraca pada kosnya dikurangi dengan akumulasi. Sedangkan aktiva lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar. Dalam audit laporan keuangan, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendeteksi salah saji material yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan. Salah satu metode utama yang digunakan untuk tujuan ini adalah pengujian substantif, yang meliputi pengujian rincian dan prosedur analitis terhadap akun-akun dalam laporan keuangan. Perbedaan pendekatan pengujian substantif sangat berpengaruh dan bergantung pada jenis akun yang diuji, khususnya antara aktiva tetap dan aktiva lancar, karena keduanya memiliki karakteristik ekonomi dan akuntansi yang berbeda. Aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki umur manfaat yang jangka panjang. Karena transaksi pada akun ini relatif jarang terjadi, maka fokus pengujian substantif akan diarahkan pada asersi eksistensi, hak, dan kewajiban, serta penilaian. Auditor biasanya akan melakukan inspeksi fisik terhadap aset, kemudian memverifikasi dokumen kepemilikan, serta melakukan penghitungan ulang atas penyusutan. Sebaliknya, aktiva lancar memiliki karakteristik yang lebih dinamis dan liquid, seperti kas, piutang usaha, dan persediaan. Volume transaksi yang tinggi dan perputaran yang cepat membuat risiko salah saji lebih tinggi, terutama dalam hal pencatatan transaksi dan periodisasi. Oleh karena itu, pengujian substantif pada aktiva lancar lebih berfokus pada asersi kelengkapan, akurasi, dan cut-off. Auditor akan melakukan konfirmasi piutang kepada debitur, kemudian mengobservasi fisik atas persediaan, kemudian melakukan rekonsiliasi kas dengan bank, serta menganalisis umur piutang atau aging schedule untuk menilai kemungkinan piutang tak tertagih. Pendekatan yang digunakan cenderung menggabungkan pengujian transaksi atau transaction testing dengan prosedur analitis. Dengan demikian, pengujian substantif tidak bisa diterapkan secara seragam, tetapi harus disesuaikan dengan sifat akun yang diuji, risiko kesalahan, serta manfaat ekonomis yang diharapkan. Pemahaman diferensiasi ini sangat penting bagi auditor untuk membentuk penilaian profesional yang tepat dan mendukung pencapaian tingkat keyakinan audit yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Prinsip akuntansi umum di Indonesia dalam
eh, penyajian aktiva tetap. Dalam praktik pelaporan keuangan di Indonesia, penyajian aktiva tetap mengacu pada PSAK 16 aset tetap yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat relevan, andal, dan dapat dibandingkan baik antar periode maupun antar entitas. Aktiva tetap sendiri didefinisikan tadi sudah dijelaskan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, kemudian untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk keperluan administratif dan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Prinsip akuntansi umum di Indonesia dalam penyajian aktiva tetap. Yang pertama ada pengakuan akwal aktiva tetap. Pengakuan awal aktiva tetap dilakukan jika dua kriteria utama terpenuhi. Yang pertama, terdapat probabilitas manfaat ekonomis di masa depan dari penggunaan aset tersebut. Kedua, biaya perolehannya dapat diukur dengan andal. Pengakuan ini dilakukan pada saat kepemilikan aset telah dialihkan atau ketika aset telah siap digunakan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual. Pengukuran awal. Setelah diakui, aktiva tetap diukur berdasarkan biaya perolehannya. Biaya ini mencakup harga beli, seluruh biaya langsung yang diperlukan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi operasional, serta estimasi biaya pembongkaran dan pemulihan lingkungan. Namun, biaya seperti pelatihan staf atau biaya administrasi umum tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya perolehan. Ketiga, pengukuran setelah pengakuan. Setelah pengakuan awal, entitas diberikan dua pilihan metode pengukuran, yaitu model biaya dan model revaluasi. Pada model biaya, aktiva tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian akibat penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluasi, aset dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai setelah revaluasi. Revaluasi harus dilakukan secara berkala dan konsisten dan diterapkan pada seluruh kelompok aset yang sejenis. Keempat, penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan proses sistematis untuk mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan selama umur manfaat suatu aset. Penyusutan harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tersebut. Metode yang umum digunakan meliputi metode garis lurus, saldo menurun ganda, atau unit produksi. Penting bagi entitas untuk menilai kembali umur manfaat, kemudian nilai residu, dan metode penyusutan setidaknya di akhir setiap periode pelaporan. Yang kelima, penurunan nilai aset atau impairment. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, yaitu ketika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, maka entitas wajib melakukan pengujian impairment sesuai dengan ketentuan PSAK 48. Nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual dan nilai pakai. Jika nilai tercatat melebihi nilai tersebut, maka rugi penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan atas aktiva tetap terjadi jika aset tersebut telah dijual atau dilepaskan atau tidak ada lagi manfaat ekonomis yang diharapkan dari penggunaannya. Setiap selisih antara nilai tercatat dan nilai realisasi atas pelepasan aset tersebut akan diakui sebagai laba atau rugi dalam laporan laba rugi periode berjalan. Yang ketujuh, pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan transparansi penuh atas bagaimana aset jangka panjang dikelola oleh manajemen dan bagaimana nilainya disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan audit terhadap saldo aktiva tetap. Secara umum, tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo aktiva tetap yang disajikan dalam laporan keuangan telah dinyatakan atau dilaporkan dengan benar, lengkap, dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Tujuannya yaitu pertama, menilai memadai atau tidaknya pengendalian internal atas aktiva tetap, membuktikan keberadaan dan hak kepemilikan, membuktikan kelengkapan pencatatan, memeriksa kewajaran penambahan aktiva tetap, memeriksa kewajaran pelepasan dan penghapusan aktiva tetap, menilai kewajaran penghitungan dan pembebanan penyusutan, mengidentifikasi aset yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, dan yang kedelapan, memastikan klasifikasi, penilaian, dan pengungkapan telah sesuai standar akuntansi. Prosedur pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian materi dalam saldo akun dan transaksi yang berkaitan. Untuk aktiva tetap, pengujian substantif diarahkan pada pengumpulan bukti mengenai kewajaran jumlah rupiah yang tercantum dalam neraca dan kelengkapan pengungkapannya. Prosedurnya yang pertama, prosedur awal atas saldo aktiva tetap. Langkah pertama dalam pengujian substantif adalah memahami dan merekonsiliasi saldo aktiva tetap yang disajikan di laporan keuangan dengan catatan pembukuan. Yang kedua, prosedur analitis atas aktiva tetap. Setelah memperoleh gambaran saldo, kemudian auditor melakukan prosedur analitis untuk menilai kewajaran hubungan antara saldo aktiva tetap, beban penyusutan, dan indikator lainnya. Yang ketiga, pengujian rinci terhadap transaksi aktiva tetap. Pengujian rinci transaksi diarahkan untuk menguji kebenaran, kelengkapan, dan klasifikasi penambahan serta pengurangan aktiva tetap selama periode audit. Pengujian penambahan, kemudian pengujian pelepasan, dan penghapusan. Yang keempat, pengujian rinci terhadap saldo aktiva tetap dan penyusutan. Selain transaksi, auditor juga menguji saldo aktiva tetap dan akumulasi penyusutan yang tercantum dalam daftar rinci atau fixed asset schedule. Yang kelima, prosedur fisik dan pemeriksaan hak kepemilikan. Keterkaitan antara catatan akuntansi dengan kondisi fisik serta aspek legal aktiva tetap. Kemudian yang keenam, verifikasi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Tahap terakhir dari pengujian substantif adalah menilai apakah saldo dan informasi mengenai aktiva tetap telah disajikan dan diungkapkan dengan benar sesuai standar akuntansi. Studi kasusnya, ilustrasi pengujian substantif terhadap aktiva tetap yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik, ABC, dan rekan yang telah melakukan audit atas laporan keuangan PT XYZ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Diketahui bahwa saldo aktiva tetap per 31 Desember 2025 sebesar 85 miliar 750 juta. Sehingga akun ini dikategorikan material dan berisiko sedang ke tinggi. Yang pertama, prosedur awal atas saldo aktiva tetap. Pada tahap awal audit, auditor KAP, ABC, dan rekan melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman awal atas saldo aktiva tetap PT XYZ Manufaktur. KAP memperoleh daftar aktiva tetap per 31 Desember 2025 beserta rekonsiliasi dengan buku besar untuk dilakukan perbandingan antara saldo aktiva tetap tahun berjalan dengan tahun sebelumnya setelah penelaahan kebijakan akuntansi perusahaan terkait pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aktiva tetap. Dengan hasil yaitu saldo aktiva tetap tercatat sebesar 85,750 miliar dan telah direkonsiliasi dengan buku besar tanpa selisih material. Kemudian yang kedua adalah prosedur analitis atas aktiva tetap. Auditor KAP melaksanakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi fluktuasi atau tren yang tidak wajar. Dengan hasil yaitu ditemukan kenaikan aktiva tetap sebesar 18% yang disebabkan oleh pembelian mesin produksi baru dan dinilai masih wajar. Yang ketiga, pengujian rinci terhadap transaksi aktiva tetap. Auditor KAP melakukan pengujian rinci atas transaksi penambahan dan pelepasan aktiva tetap selama tahun berjalan. Dilakukan pengujian petik atas 10 transaksi penambahan aktiva tetap milik PT XYZ serta melakukan vouching dari jurnal penambahan aset ke faktur pembelian
kontrak, dan bukti pembayaran. Dilakukan penelusuran juga atas transaksi pelepasan aset ke dokumen pendukung dan pencatatan laba rugi atau pelepasan. Dengan hasil yaitu seluruh transaksi penambahan aset didukung bukti yang memadai dan dicatat sesuai PSAK 16. Yang keempat, pengujian rinci terhadap saldo aktiva tetap dan penyusutan. Auditor KAP menguji kewajaran saldo akhir aktiva tetap dan akumulasi penyusutannya melalui penghitungan ulang penyusutan atas aset sampel menggunakan metode garis lurus dan pemeriksaan umur masa manfaat aset serta nilai residu yang digunakan perusahaan PT XYZ. Diketahui bahwa terjadi penyusutan nilai atas mesin A sebesar 120 juta, tetapi dicatat perusahaan sebesar 135 juta. Auditor mengusulkan jurnal koreksi penyusutan sebesar 15 juta yang disetujui oleh perusahaan. Saldo aktiva tetap setelah diaudit menjadi wajar. Yang kelima, prosedur fisik dan pemeriksaan hak kepemilikan. Auditor KAP melakukan prosedur fisik dan pengujian atas hak kepemilikan aktiva tetap. Auditor KAP melakukan inspeksi fisik terhadap aset tetap yang dipilih sebagai sampel, mencocokkan nomor aset dengan daftar aktiva tetap, memeriksa sertifikat tanah, buku pemilikan kendaraan bermotor, dan perjanjian leasing, serta mengidentifikasi aset yang dijadikan jaminan pinjaman. Dengan hasil yaitu aktiva tetap yang diuji secara fisik ditemukan dan dimiliki secara sah oleh perusahaan. Yang keenam, verifikasi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor KAP memeriksa klasifikasi atas aktiva tetap dalam laporan posisi keuangan serta menelaah catatan atas laporan keuangan atau CALK terkait metode penyusutan, umur manfaat, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, dan aset yang dijaminkan. Penyajian aktiva tetap telah sesuai PSAK 16 dan pengungkapan memadai. Berdasarkan pengujian substantif yang dilakukan, auditor KAP ABC dan rekan menyimpulkan bahwa saldo aktiva tetap PT XYZ Manufaktur per 31 Desember 2025 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Demikian presentasi dari saya, saya ucapkan terima kasih.